Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 120. Yang pakai kitab nomor berapa itu? 64. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Basatoka kai la yubqika ma'al qabdi wa qabadoka kai la yatrukuka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kai la takuna li syai'in dunahu. Udah tuh, jelas. Basatoka, Allah memperkuat harapanmu, memperkuat sifat rojakmu. Kaila yubqika ma'al qabdi, agar kamu tidak terus menerus bersama rasa takut, agar kamu tidak terus menerus merasakan ketakutan. Wa qabadoka, sebenarnya udah cepat. Oh, lagi ada proyek tanam munjung. Saudara tuh tawa itu bilang terbaik tanam munjung. Udah tuh. Allah memperkuat sifat rojak pada dirimu agar kamu tidak terus-menerus merasakan ketakutan. Wa qabadoka, dan memperkuat rasa khaufmu, kaila yatrukuka ma'al basti, agar dia tidak membiarkan dirimu ma'al basti, dengan harapan yang berlebihan. Udah pulang Bang Jamal dari rumah sakit? Udah, alhamdulillah. Berapa hari kemarin? 5 hari. Iya, memang lagi pada musimnya. Ini banyak nih yang gak hadir, lagi pada sakit. Ada yang sakit imannya, ada yang sakit Islamnya, ada yang sakit hatinya. Ya, enggak semuanya sakit badan, enggak.
yang lagi sakit rohaninya. Dan Allah memperkuat rasa khaufmu, rasa takutmu, agar Dia tidak membiarkan dirimu dengan harapan yang berlebihan. Wa akhrajaka anhuma, dan Dia mengeluarkanmu dari kedua sifat itu, kaila takuna li syai'in dunahu, agar kamu tidak bergantung kepada sesuatu selain Dia. Udah tuh, jelas sudah paham, Bang Adi, jelas itu. Ustaz Tiri paham udah? Paham ya? Karena memang dalam diri kita ini selalu ada dua sifat. Ada sifat roja, ada sifat khauf. Kadang-kadang bisa jadi rojaknya yang lebih besar, khaufnya dikalahkan. Juga bisa terjadi khaufnya yang lebih besar sehingga rojaknya kalah. Emang sengaja itu dikasih sama Allah dua-duanya. Kadang-kadang rojaknya yang dibikin gede biar kita nggak ketakutan mulu. Jadinya Mang Pudin berani dah keluar rumah, berani dah ngojek. Kayak Mang Sarip berani dah dia ke pangkalan. Karena kalau khauf mulu yang muncul, ujung-ujungnya nggak berani keluar rumah. Ntar begitu keluar ngeliat cewek yang macem-macem, nggak pakai kerudung, pakaiannya ketat, kita dosa lagi. Ntar ketemu teman nggak bisa jaga lidah, ngomong macem-macem, ntar dosa lagi. Ujung-ujungnya di rumah aja, nggak berani keluar. Bang Dika jadi nggak berani nikah, ntar kalau nikah punya bini, punya tanggung jawab, kewajiban, nggak bisa ngejalanin lagi kewajiban sama istri. Ntar punya anak nggak bisa jalanin tugas-tugas kita buat anak lagi, nggak berani ujung nikah gitu. Jadi ketakutan melulu. Makanya sengaja ada saatnya Allah bikin lebih besar sifat roja kita, sehingga roja itu mengalahkan khauf. Ada kalanya juga khaufnya yang dibikin lebih besar oleh Allah. Kalau roja mulu yang gedean, kebangetan berani, dasar Allah Maha Pengampun, udah masyat aja dulu, ntar kalau rasanya udah kejauhan baru kita tobat gitu. Jadi kebangetan gede rojaknya itu kayak Bang Imam, dasar Allah Maha Pemaaf, isik-isik maksiat gitu. Kebangetan gede rojaknya, kebangetan berani sama Allah jadinya gitu. Abang Adi, jadi kalau rasa takut melulu yang muncul ujung-ujungnya nggak berani ngapa-ngapain. Kalau rojak mulu yang muncul ujung-ujungnya kebangetan berani, ngapain aja. Makanya dua-duanya dibikin seimbang. Meskipun kadang-kadang rojaknya dibikin lebih kuat atau khaufnya yang dibikin lebih kuat. Kayak kita sholat aja dah. Sholat kalau rojaknya kebangetan gede, ujung-ujungnya udah yang penting sholat. Masalah diterima itu urusan Allah gitu. Biar kata begini kok, kalau Allah terima mah Allah terima aja. Kalau khauf banget, ujung-ujungnya akhirnya dari sholat yang kita kerjakan, habis sholat kayaknya sholat gue nggak mau terima ini, khusyuknya belum, bacanya kagak paseh gitu. Amarakat masih lupa mulu, kayaknya nggak bakal terima ini, khauf dulu gitu. Jadi takut mulu. Nah, dua-duanya seimbang. Lihat itu udah. Al-qabdu wal bastu minal halatil lati yatalawwanu bihal arifuna. Qabdu dan bastu merupakan kondisi yang pasti dialami oleh orang arif. Wa huma bimanzilatil khaufi war roja'i lil muridinal mubtadiina.
kedua-duanya itu menempati posisi khauf dan roja bagi seorang murid yang pemula. Bedanya begitu doang. Kalau yang masih pemula mah disebutnya khauf dan roja. Kalau qabdu dan bastu itu buat orang-orang yang sudah mencapai tingkatan arif gitu. Ya padahal mah eta-eta keneh. Al-bastu itu golabatur roja. Kalau al-qabdu itu golabatul khauf. Menguatnya sifat roja dan menguatnya sifat khauf dalam hati seseorang. Udah susah. Ya kayak kita ngaji aja, kadang-kadang ada saatnya lagi rasanya ngaji berat banget bahasannya, sampai rasanya kita takut. Nah aja gue sampai kagak berani gitu. Saking kekemplangnya gitu. Ada kalanya ngaji rasanya enak, mudah gitu. Kagak berat pisan rasanya gitu. Makanya banyak tawanya gitu. Itu namanya qabdu dan bastu, roja dan khauf. Wasababuhuma alwaridatul lati taridu ala batinil abdi. Dan penyebab keduanya disesuaikan dengan sentuhan yang masuk ke dalam batin seseorang. Mana yang lebih kuat antara roja dan khauf itu biasanya disesuaikan dengan sentuhan yang masuk dalam batin kita. Apa sih? Lagi dengar bahasan tentang neraka, itu berarti yang masuk waridnya ke hati kita lagi warid yang serem-serem, ujungnya munculnya sifat khauf. Ntar saya bagaimana ya, selamat apa kagak dari neraka gitu. Mana yang disebutin kerjaannya ada sama saya semua, ntar gimana ya. Lagi bahas masalah surga, yang muncul di hati kita sifat rojaknya yang menguat gitu. Lagi bahas masalah rahmat, masalah anugerah Allah, masalah kasih sayang Allah, masalah ampunan, itu yang kuat rojaknya. Terus begitu setiap hari itu. Sendiri sebenarnya. Langsung topik kapok. Domba liar. Disesuaikan dengan sentuhan yang masuk ke dalam batin seseorang. Wa quwwatuhuma wa dha'fuhuma bihasabi quwwatil waridati wa dha'fiha. Dan kekuatannya serta kelemahannya disesuaikan dengan kekuatan sentuhan yang masuk dan lemahnya sentuhan yang masuk. Kalau sentuhannya kuat, maka sifat bastu yang munculnya kuat, atau sifat qabdu yang munculnya kuat. Kalau sentuhannya lemah, maka munculnya pun lemah. Disesuaikan aja. Nah sudah. Biasanya begini Pak Guru. Memang munculnya menguatnya sifat roja dan menguatnya sifat khauf disesuaikan dengan sentuhan yang masuk ke batin kita. Itu dengan catatan kalau batin kita itu masih lembut. Kalau batin kita
masih terbuka. Kalau batinnya udah keras, udah tertutup, wa khatama ala qulubihim, udah dikunci sama Allah hatinya, sekuat apapun warid yang datang, apalagi warid yang lemah, sentuhan yang lemah, yang kuat aja itu belum tentu bisa merubah hatinya. Ujung-ujungnya meskipun dengar pengajian setiap hari, meskipun dengar nasihat setiap saat, nggak kurang-kurang itu kiai, ustadz yang ceramah, yang nyampein ilmu buat dia, tetap aja karena hatinya udah keras, nggak berubah-berubah juga. Semangat buat ibadahnya nggak muncul, semangat buat ninggalin maksiatnya nggak muncul. Masih ayo begono. Karena hatinya sudah keras, sudah tertutup. Kecuali satu dah, kalau memang Allah sudah menginginkan bahwa orang itu berubah, dibuka hatinya, sehingga sentuhan yang datang itu bisa dia rasakan. Tapi kalau masih keras biasanya jarang sih. Hati kalau udah keras sudah susah, udah buat terima nasihat udah susah. Begitu Pak Guru biasanya. Makanya biar kata kayak bahasan kemarin kan, biar kata dia tinggal dekat kuburan, biar sering ziarah kubur, cuma karena hatinya keras ya nggak sadar-sadar juga, nggak ingat-ingat juga bahwa dia bakal ngalamin kayak begitu, karena hatinya udah keras. Malah kayak Oman mah malah pacaran di kuburan. Tempat yang harusnya bikin kita ingat akhirat malah dipakai buat maksiat gitu. Saking udah keras hatinya. Agung Imam, bukan omong itu saya. Halus ya, nah, jadi begitu. Karena hatinya udah saking kerasnya, sampai di tempat-tempat seperti itu pun masih nggak ingat akhirat juga. Rojaknya udah kebablasan tadi. Makanya kenapa dibikin kadang-kadang kita rasa takutnya yang lebih kuat, agar kita nggak punya harapan yang berlebihan, gitu. Sampai kebablasan. Cuma rojak doang yang dipakai, udah dasar Allah maaf, kan rahmatnya amat luas. Genengan ono pembunuh yang udah ngebunuh 100 orang diampunin, ilo kita kagak bang begini, udah begitu dah. Rojaknya kebablasan. Abang bunyi kayak Mang Sarip, lagi banyaknya tarikan, ajan Johor, ajan Asar, udah diem aja, kagak mau sholat bisa. Allah kita tahu gue lagi sibuk begitu. Jangan begitu Mang Sarip, itu rojaknya kebablasan namanya. Wal maksudu hahuna annahuma wasfani naqisani bin nisbati ila ma fawqahuma. Dan yang dimaksud di sini bahwasanya dua sifat ini merupakan dua kekurangan jika dinisbatkan kepada sifat yang ada di atas keduanya. Fa innahuma yaqtadiyani baqa al-abdi wa wujudahu. Karena dua sifat ini yaqtadiyani baqa al-abdi wa wujudahu,
menunjukkan bahwa seseorang merasa bahwa dirinya masih ada, belum fana. Dengan adanya dua sifat ini membuat seseorang merasa bahwa dirinya ada, bahwa dirinya masih ada. Makanya kadang-kadang kita begitu, kalau lagi rajin ibadah, kawannya udah pede aja, doa gue rasanya ini mah dikabul, ini pasti dikabul, lagi rajin. Tapi begitu lagi malas, doa juga ngikut kagak pede, doa rasanya kita belum maksiat mulu, karena masih merasa dirinya ada, masih bergantung dengan yang dia lakukan. Kalau rojaknya lagi muncul, doanya semangat. Kalau khaufnya lagi muncul, kagak berani doa. Famin lutfillahi bi'abdihi talwinuhu fiha. Dan termasuk salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya, yaitu hambanya dibuat mengalami hal itu. Hambanya dibuat mengalami dua sifat itu, roja dan khauf. Kadang-kadang rojaknya kuat, kadang-kadang khaufnya kuat. Dan itu termasuk salah satu bentuk kasih sayang Allah. Tadi itu tujuannya. Kalau kita khauf mulu, kagak ada rojaknya, ujung-ujungnya nggak berani keluar rumah, nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani aktivitas. Apalagi di zaman sekarang, emang keluar rumah, jangankan di luar rumah, dalam rumah aja maksiat menyamperin sekarang. Dia hilang, lagi rebahan sambil buka-buka HP, ngeliat Instagram, TikTok, segala macam. Emang maksiatnya udah nyampe ke rumah. Ngeliat cewek macem-macem kan di Instagram, bangun meresebet tuh kalau ngeliat. Yang live di TikTok, kerjanya Oman. Ujung-ujungnya gak berani ngapa-ngapain tuh. Kalau khaufnya melulu yang kuat di hatinya. Tadi yang rojaknya terlalu kuat, nggak ada khaufnya sama sekali, ujungnya kebakaran berani kan? Maksiat melulu dengan anggapan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, kebakaran berani ujungnya. Makanya termasuk bentuk kasih sayang Allah, dikasih dua-duanya itu. Ntar kadang-kadang khaufnya yang kuat, kadang-kadang rojaknya yang kuat. Itu bentuk kasih sayang Allah buat kita. Atau kalau bahasa Buya dulu emang dielek, ditarik, ntar diulur. Kadang lagi dikasih semangat ibadah, dikasih malas ntar malas, terus begitu. Nggak kayak Bang Budin misalkan dikasih semangat ibadah melulu, wah udah sombong, udah dia doang yang paling benar. Siapa aja udah salahin, udah dikatain mulu orang sama dia. Makanya dikasih terus, ntar semangat ngaji, ntar kagak, ntar semangat ngaji, ntar kagak gitu. Itu termasuk bentuk kasih sayang Allah. Thumma ikhrajuhu anhuma bifanaihi an nafsihi wa baqaihi bi rabbih. Kemudian dia keluarkan, Allah keluarkan orang itu dari roja dan khauf bifanaihi an nafsihi, dengan dia fana dari dirinya, wa baqaihi bi rabbihi, dan dia terus ingat kepada Tuhannya, menganggap bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu udah tingkatan lebih tinggi lagi.
Kalau orang arif masih dikasih bastun dan qabdun, ada lagi tingkatan di atasnya, udah nggak dikasih itu lagi. Pokoknya dia yakin semua yang dia lakukan memang digerakkan oleh Allah, sehingga nggak ada khauf, nggak ada roja lagi. Udah jelas. Nah, saat ini namanya cukup. Pak Ketua kali. Pak Guru. Sabadun kali. Qala Faris radhiyallahu taala anhu, al-qabdu awalan tummal bastu, summa la qabdu wala bastu. Pertama diberikan rasa takut yang kuat, tummal bastu, kemudian diberikan harapan yang kuat, summala qabdo wala basto, kemudian setelah itu tidak ada lagi rasa takut dan tidak ada lagi harapan-harapan, tidak ada lagi khauf dan tidak ada lagi roja. Ya kalau buat kita sekarang susah emang ngebayanginnya, karena belum ngerasain, belum ngalamin. Sesaat diri biar kata dia gini, gimana sih ya rasanya? Rasanya nggak ada roja, nggak ada hub, gimana rasanya? Susah. Emang belum ngerasain. Yang paling gampangnya kayak contoh yang kita sering dengar di dalam surah Al-Kahfi kan. Nabi Khidir ngampakin perahu orang. Terus apa lagi? Bunuh bocah. Yang nggak ada rasa takutnya pisan. Kayu dikampakin, ya emang perintah Allah. Bocah kecil dibunuh, emang perintah Allah. Nggak ada khaufnya lagi udah. Tapi jangan ngikut-ngikut Bang Imam, belum levelnya kita mah. Bini lagi tabokin aja, emang perintah Allah. Jangan. Kalau kayak Nabi Khidir, dia memang semuanya emang berdasarkan perintah Allah. Emang tawan jalan sama Nabi Musa dua-dua nggak punya duit, udah nggak punya bekal, diriin tembok di sebuah kampung, dibayar kasih kagak mau, kagak. Nabi Musa udah kesal banget. Emang tahun lagi lapar kasih duit kagak mau. Yang perintah Allah suruh diriin tembok, kalau di bawahnya ada harta anak yatim, kan gitu saja. Jadi udah nggak ada khauf, udah nggak ada roja lagi. Ibadahnya, semua aktivitasnya memang sudah dia yakini ini semua digerakkan oleh Allah, bukan kemauan saya. Makanya sudah tidak ada roja dan sudah tidak ada khauf lagi. Kalau kayak kita yang masih muridin mubtadiin, masih tuh ngalamin khauf dan roja itu. Makanya rada susah ngebayanginnya, bagaimana sih rasanya nggak punya sifat roja, nggak punya khauf lagi. Apa Budin? Ini bisa ngaku nabi. Ngaku nabi. Mending Budin ngaku nabi mah gila yang ada. Apa Ustaz? Ya orang gila kan begitu mana-mana. Kagak ada takutnya dia mah. Makan apa aja dimakan. Bangsanya kita mah yang makan sakit perut itu, lah dia mah sehat-sehat aja. Udah nggak ada khaufnya, udah nggak ada rojanya lagi. Udah tuh orang gila. Ya kayak begitu dah rasanya. Pengen rasain Bang Imam, ya gila dulu. Li
qabdu wal bastu yaqa'ani fil wujudi. Karena qabdun dan bastun, menguatnya sifat khauf dan menguatnya sifat roja hanya terjadi pada alam wujud. Wa amma ma'al fana'i wal baqa'i fala. Adapun bersama fananya diri kita dan kekalnya Allah, fala, maka tidak ada lagi sifat roja dan khauf. Kita masih punya sifat roja dan khauf karena kita masih merasa bahwa kita punya kemampuan, kita bisa ngerjain sesuatu, masih di alam wujud, masih merasa bahwa diri kita ada. Makanya kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah rojanya atau khaufnya, yang kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat, karena kita masih merasa diri kita ada. Udah tuh, udah jam 11. Terus ini nih, kenapa? Kenapa? Hah? Terusin, dikit lagi ya, deket. Apa ya bang? Hah? Oh, ada Bang Akim. Kapan namanya Bang Akim? Udah coba itu. Untung kita udah tutup. Wa kana Junaidu radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu al-khawfu yaqbiduni war raja'u yabsutuni wal haqiqatu tujammi'uni wal haqqu yufarriquni. Dan dulu Imam Al-Junaid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sifat khauf membuat diriku merasa takut, sedangkan sifat roja membuat diriku memiliki harapan. Wal haqiqatu tujammi'uni, hakikat telah menyatukan diriku, sedangkan kebenaran yang terjadi membuat hancur diriku. Udah tuh, jelas Ustaz, paham itu? Idza qabadoni bil khaufi afnani anni, apabila Allah membuat takut diriku dengan sifat khauf, afnani anni, dia membuat fana diriku dari kemampuanku. Wa idza basatoni birrojai roddani alayya, dan apabila Allah memberikan harapan kepadaku dengan sifat roja, dia mengembalikan aku kepada kemampuan diriku. Jelas itu dah. Abang Tony, kalau begini kan orang puyeng Bang Tony. Lagi begini aja, ini apa maksudnya? Ntar di bawah Pak Guru ada itu. Ini yang awal dulu nih. Idza qabadoni bil khaufi afnani anni. Apabila Allah membuat takut diriku dengan sifat khauf, maka dia membuat fana diriku dari kemampuanku. Dan apabila dia memberikan harapan kepadaku dengan roja, dia mengembalikan aku kepada kemampuanku. Udah tuh, jelas. Paham itu kan ya? Kenapa kita mau usaha, kita mau kerja, semangat beraktivitas, nyari duit romanya,
semangat gitu. Karena Allah kasih roja, Allah kasih harapan gitu. Man jadda wajada, man sobaro zofaro, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat, siapa yang sabar pasti berhasil. Jadi semangat tuh, karena dikasih roja, dikasih harapan, makanya muncul semangatnya. Ayo semua beraktivitas yang baik. Nanti kalau kita perbuatannya baik, dikasih imbalan berupa ridho Allah, berupa cinta Allah, berupa surga, berupa kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Itu dikasih roja tuh. Tapi kalau dikasih khauf, kita dibikin fana dari kemampuan kita. Pokoknya penghuni surga dan penghuni neraka semuanya sudah ditentukan. Biar kata sekarang rajin maut ibadah, kalau emang takdirnya dia penghuni neraka, pasti masuk neraka. Ujungnya kan ya kita nggak bisa apa-apa berarti kalau begitu. Afnani an, dibikin fana dari kemampuan kita. Rezeki semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang kita miliki semua sudah ditentukan oleh Allah. Ya nanti saya usaha cuma sekedar usaha doang, hasilnya malah tergantung Allah. Itu fana dari kemampuan kita. Afnani anni dan roddani alayya. Kalau lagi dikasih roja munculnya semangat, kita mau ngapa-ngapain buat usaha, begitu dikasih khauf, ujung-ujungnya afnani, dibikin fana dari kemampuan kita. Ya kita nggak bisa apa-apa berarti, semuanya sudah ditentukan. Makanya penting jadinya dua-duanya, ada khaufnya, ada rojanya. Kalau khauf mulu, udah balika diem aja di rumah. Bawa kerja, ya belum tentu dapat rezeki. Begitu, ujung-ujungnya. Sholat, ya belum tentu masuk surga. Begitu. Ujung-ujungnya tuh kalau khauf mulu, karena semuanya udah tentukan sama Allah, bahwa penghuni surga dan penghuni neraka itu udah ada catatannya dari sononya. Tapi dikasih roja biar muncul semangatnya, dikembalikan ke kemampuan kita, bahwa kita bisa kalau kita mau gitu. Yang pertama tuh, wa idza jama'ani bil haqiqati ahdoroni, wa idza farraqani bil haqqi ashhadani ghairi fagottoni anhu. Dan apabila dia menyatukan diriku dengan hakikat, ahdoroni, dia membuat diriku hadir bersamanya. Wa idza farraqani bil haqqi, dan apabila dia menghancurkan aku dengan kebenaran yang terjadi, ashhadani ghairi, dia membuat aku hanya menyaksikan makhluknya, fagottoni anhu, maka dia tutupi aku darinya. Udah tuh Ustaz, paham itu dah. Bang Hakim paham Bang Hakim? Kalau kita selalu memandang sesuatu dengan hakikatnya, ahdoroni, kita akan selalu bersama Allah. Kita akan selalu ingat kepada Allah. Memang ngelihat orang lain bahwa itu semua ciptaan Allah, itu semua digerakkan oleh Allah. Enggak ada orang yang bergerak atas kemampuannya sendiri. Hakikatnya semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Kalau kita memandang dengan hakikat, maka kita akan selalu hadir bersama Allah, selalu ingat kepada Allah. Tapi kalau kita hanya melihat dari sisi kejadian yang sebenarnya, udah, yang kita lihat cuma makhluknya doang, nggak ingat sedikit pun kepada Allah. Gotoni anhu, kita ditutup darinya. Kagak dah, emang ngangkutin yang nempeleng begitu. Karena ngelihat kejadian yang sebenarnya, nggak ngelihat hakikatnya. Ampun.
Kenapa kemarin waktu bahasan marah, kenapa kita bisa marah kepada Allah? Kepada Allah. Kenapa kita bisa marah kepada orang lain? Karena kita cuma ngelihat kejadian sebenarnya doang, nggak ngelihat hakikatnya. Begitu Pak Guru maksudnya. Kalau kita memandang dari sudut hakikat, maka kita akan selalu ingat kepada Allah. Tapi kalau kita hanya melihat kejadian luarnya aja, kejadian yang sebenarnya, maka kita hanya melihat makhluknya Allah, tertutup dari Allah, lupa kepada Allah. Begitu jadinya. Jelas sudah, cukup. Fahuwa ta'ala fi dzalika kulluhu atau kullihi ya. Fi dzalika kullihi muharriki ghairu musakkini wa muhishi ghairu mu'nisi. Fahuduri lidauqi ta'mi wujudi. Falaitahu afnani anni famatta'ani au ghayyabani anni farawwahani. Maka dia Allah Ta'ala dalam itu semuanya menggerakkan diriku, tidak membuat aku tenang. Wa muhishi ghairu mu'nisi, dan membuat aku gelisah, tidak membuat aku nyaman. Fahuduri lidauqi ta'mi wujudi, maka hadirnya aku karena merasakan keberadaanku. Falaitahu afnani anni famatta'ani, maka semoga Allah membuat aku fana dari kemampuanku. Famatta'ani, maka Allah membuat aku bahagia. Au ghayyabani anni farawwahani, atau Allah bikin aku tidak memandang kepada diriku. Farawwahani, sehingga dia membuat diriku merasa nyaman. Dah, jelas tuh. Ini bahasa kiasan mulu ini. Padahal mah intinya mah dikit banget. Sasatria apa puyeng-puyeng ngartiinnya. Padahal mah intinya cuma dikit banget itu. Tadi. Kebanyakan kita ini masih menganggap bahwa diri kita ada, itu doang udah. Makanya masih gerasak gerusuk tadi muharriki, semrenok, bahasanya semrenok saja. Yang bukan urusan kita urusin. Makanya masih khawatir tentang masa depan, besok bagaimana, besok makan apa, besok dapat duit dari mana. Itu muharriki, semrenok. Karena kita masih menganggap bahwa diri kita ada. Wa muhishi, masih gelisah jadinya, khawatir aja. Udah umur sekian, belum nikah, mana modal belum ada, kerjaan gaji cuma sekian, ntar bagaimana ya. Muhishi, dibikin gelisah oleh Allah. Apa itu? Karena kita masih menganggap bahwa diri kita ada. Itu intinya ke situ sentuh. Muharriki bukan artinya bergerak kayak biasa, bukan. Muharriki artinya kita dibikin semreno oleh Allah.
Jadi berasa kalau bukan kita yang ngurusin, lantar kita bagaimana gitu. Jadi muharriki dibikin semrenoh oleh Allah. Karena kita tidak memandang kepada hakikat dan kita hanya melihat kebenaran yang terjadi. Kita hanya melihat yang terjadi, sehingga yang kita lihat makhluk, yang kita lihat kemampuan kita, kebisaan kita. Enggak inget sama Allah. Jadinya masih semreno, masih gelisah. Intinya begitu dong satu kata-kata itu tuh. Sampai bingung artinya. Makanya di ujungnya kalau tahu afnani ani famatta'ani. Semoga saja, meskipun pakai laita itu, pakai laita. Kan kalau laita sesuatu yang sulit terjadi dan gak mungkin Ustaz. Allah membuat fana diriku dari kemampuanku sehingga aku bisa bahagia. Nah, emang kita nggak bisa apa-apa. Tugas kita yang penting pagi kita berangkat kerja, pulang, pas sore kita pulang, udah masalah hasil terserah Allah aja. Jadi hati itu nyaman, bahagia. Tenang memberi jadinya. Kalau kita tidak mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Itu maksudnya wal haqiqatu tujammi'uni wal haqqu yufarriquni, maksudnya ke situ. Jelas Pak Guru ya? Yang bikin kita semrenoh, membikin kita suka gelisah ya karena itu. Karena kita masih sering cuma ngelihat bagian luar yang terjadi aja, tidak memandang dari sisi hakikatnya. Begitu Pak. Jelas ya? Waqad takallama sahibu kitabi awarifil ma'arif fil qabdi wal basti bi kalamin badi'in tawilin. Taraktu naqlahu hahuna ikhtisaran. Faman aradahu falyanzurhu hunaka. Dan tuan pengarang kitab Awariful Ma'arif sudah menjabarkan panjang lebar terkait qabdu dan bastu dengan kata-kata yang sangat indah, yang sangat panjang. Taraktu naqlahu hahuna. Aku tidak kutip semuanya di sini ikhtisaron untuk meringkas bahasan. Faman aradahu, siapa yang pengen memahaminya lebih dalam, falyanzurhu hunaka, silakan baca sendiri kitabnya Awariful Ma'arif. Silakan Ustaz baca kitabnya. Awariful Ma'arif. Ini yang segi dari kita susah pahamnya saja. Kalau ulama-ulama arif di sini dia masih punya sifat tadi ya, Khauf dan roja, qabdu dan bastu. Kenapa? Iya, masih punya rasa gitu. Iya. Ya tadi tuh, karena memang itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Begitu Bang Budin. Kan kita juga sering dengar tuh, beberapa imam kan sering ngajak temennya, ayo sini kita nangis bareng tentang ilmu Allah terhadap diri kita. Karena kita nggak tahu ke depan itu kita ini meninggalnya dalam husnul khotimah apa suul khotimah. Kan sering kita dengar cerita begitu. Itu berarti lagi dikasih khauf oleh Allah, gitu. Lagi dikasih qabdu oleh Allah, gitu. Ntar ada yang pede, udah tenang aja, Allah itu rahmatnya, kasih sayangnya meliputi langit dan bumi, sangat luas, gitu. Allah maha maaf, Allah maha pengampun. Ada kalanya seperti itu. Makanya begitu ada orang yang udah membunuh 100 nanya sama kiai, kira-kira diterima nggak tobat saya? Pasti diterima, gitu. Karena rahmat Allah begitu luas, kan gitu. Itu lagi dikasih rojaknya namanya, lagi dikasih bastunya. Nanti ada lagi yang di atas itu, la qabdu wala bastu, udah enggak ngalamin qabdu lagi dan enggak ngalamin bastu lagi, stabil aja udah.
dua-duanya stabil. Antara khauf dan rojanya stabil. Nggak ada yang lebih kuat jadinya. Dah. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin nggak? Cukup? Bang Doni kali? Pak Guru? Cukup dah? Kalau jawaban? Pak Ketua kali? Cukup? Sesaat ini? Penting tuh ya sifat khauf dan roja. Jangan sampai salah satunya lebih kuat dalam diri kita. Ya tapi emang pasti terjadi sih. Kadang-kadang kalau Allah lagi kasih, ya lebih kuat khaufnya. Kadang-kadang Allah kasih lebih kuat rojanya. Ya, itu pasti terjadi. Apalagi buat kita yang masih kalangan muridin begini, muridin mubtadiin, udahnya murid pemula lagi. Nah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Coba